Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian nggak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Oke, halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue akan membahas sebuah proyektor yang sebelumnya itu memang udah banyak banget dari kalian yang meminta untuk gue nge-review proyektor XGODI ala Erik Indra. Ya, dimana gue tahu bukan cuma gue youtuber yang telah banyak membahas mengenai tentang XGODI HY320, karena di sini saya tahu permintaan kalian itu karena pengen gayanya gue dan sedetail apa yang bisa gue sampaikan di proyektor HY320. Nah, hari ini gue akan membahas proyektor tersebut, tapi sebelumnya gue pengen sampein dulu yaitu kekecewaan gue. Kekecewaan gue itu adalah terhadap proyektor ini yang gue memang beli sendiri. Ini pure gue beli sendiri, gak di endorse sama sekali, dan gue berani swear ya bahwa proyektor ini kita pakai modal sendiri di channel kita, tidak di endorse, dan brand terkait pun tidak ada mencoba untuk reach out ke kita. Nah, yang gue kecewa itu tepatnya bukan karena endorse-nya, tapi karena gue beli sendiri dan hasil gue belinya sendiri itu packagingnya parah banget pengirimannya. Nah, gue mau kasih lihat kalian dulu nih, kira-kira pas pertama kali kita terima barang, kita unboxing video itu kayak begini nih, diterima salah satu oleh staff gue kayak begini. Nah, kalian udah lihat ya videonya kayak gimana. Jadi menurut gua ini adalah sebuah brand yang mungkin gue bisa simpulin kurang bisa menghargai customer ya. Bukan soal nominal dari harga barangnya, walaupun mungkin bagi gue 1 juta ya kecil-kecil aja gitu. Tapi gue nggak tahu buat orang lain yang udah capek-capek nabung buat uang 1 jutaan, tapi mereka terima barang kayak sampah gitu. Pas dia terima barang, bubble wrapnya asal-asalan, cuma 2 lapis, habis itu packagingnya udah dilakban-lakban, seakan-akan ini emang packaging yang rusak terus dilakban-lakban gitu, penyok, hancur gitu. Apalagi ini barang elektronik yang harusnya lebih safety pengirimannya, minimal ya 5, 6, 7 lapis lah. Itu bubble wrap tinggal dibebet berulang-ulang tuh modalnya cuma goceng paling. Padahal untungnya kan bisa ratusan ribu. Kenapa nggak mau keluarin 5.000 doang atau maksimal 10.000 lah untuk sebuah packaging? Ya menurut gua, tolonglah lu respect juga ke pembeli lu. Pembeli memang adalah raja, tapi kan selama dia nggak minta dan sewenang-wenangnya, ya lu juga harus bisa melayani sebaiknya lah kepada pembeli. Toh pembeli nggak cerewet kan, tapi nggak perlu dicerewetin dong untuk dapat pelayanan yang standarnya tepatnya gimana lah. Jangan buat standar yang asal-asal. Ini yang gua nggak suka dari brand-brand Cina yang gak jelas kayak gini sebenarnya. Gue mau bahas yaitu yang keempat, yaitu mengenai review dari Boxy proyektor HY320. Oke, ini proyektornya HY320. Kalian udah bisa lihat packagingnya, ini banyak banget lakban-lakban. Yang buat nunjukin sebenarnya barangnya ini pasti boxnya udah robek. Ini packagingnya kalau gue lihat warna hitam seperti biasa. Ini dimensinya nggak terlalu gede sih packagingnya. Ada tulisan XGODI sebagai brandnya. Di sini dia tulis gimbal 5H713 1080p 3,5 inch. Nah, 3,5 inch itu adalah ukuran dari LCD yang dipakai. Jadi ada 2,69 inch, 3,5 inch, 4,29 inch, 5 inch, 6 inch. Nah, jadi banyak. Semakin besar inchnya, maka otomatis brightness dari sebuah proyektor itu lebih tinggi. Biasanya sih seperti itu. Tapi harus didukung dengan motherboard dan powerboardnya juga. Jadi power consumption-nya juga berhubungan sekali untuk membantu menerangi LED-nya. Nah, jadi nggak cuma satu part yang bisa buat terang, tapi beberapa part lain harus terstruktur. Oke, kita lanjut dulu bahas mengenai packagingnya nih. Kayak yang pertama, memang yang gue terima ini jelek, anggaplah bagus lah ya. Anggaplah gue terima bagus. Gue harap sih nggak ada customer lain yang terima kayak gue terima kayak sampah gitu ya. Oke, di sini tulisannya model gimbal 5 ya. Karena ada juga nih, by the way, yang komen ke gue
ngasih tahu kalau gua itu nggak ngerti apa perbedaan gimbal sama proyektor dan gimbal yang buat kamera. Jadi kalian perlu tahu ya, proyektor itu yang punya kaki dan punya standnya sendiri itu disebutnya gimbal projector. Kalau di industri proyektor itu seperti itu penyebutan memang dari penemunya sendiri yang buat kayak gitu. Jadi ini bukan yang gua buat asal-asalan. Jadi tolong jangan sok tahu juga ya buat kalian yang merasa oh gimbal itu namanya bukan gini. Tapi emang kayak gitu, ini tulisannya juga ada gimbal gitu ya. Oke, di sini gua lihat bahwa di bagian packagingnya ada beberapa QR code yang bisa nunjukin di sini untuk masuk ke websitenya, buat mengenai proyektornya, Facebooknya, ada juga beberapa fitur-fitur yang terinfo di bagian boxnya. Lalu ada gambar proyektornya, ada company address-nya yang kalian bisa lihat ini. Dia tulis company address-nya itu di Manchester, UK. Bullshit ya guys. Manchester, UK. Company-nya namanya Apex GS Specific GM. Gue nggak ngerti dan ini ngasal aja. Ini apa dia buka cabang di mana? Yang pasti gue tahu ini di Shenzhen guys. Shenzhen itu salah satu provinsi di Cina yang gue udah berapa kali gue dateng ya. Itu tempat dari si XGODI tersebut. Tapi gue nggak bakal bahas lebih. Sekarang kita buka dulu nih ya. Proyektornya apa aja sih yang kalian dapetin? Ini udah terlalu lama ya, jadi gue langsung aja. Kalian dapetin kotak putih. Kotak putih ini isinya aksesoris. Nah, aksesorisnya ini kalian dapat beberapa hal saat dalam paket pembeliannya. Yang pertama, kalian dapat yang namanya kabel power ya. Kabel powernya kalau untuk yang belinya di Indonesia biasanya udah dapat EU plug, jadi yang memang jenisnya punya Eropa. Dan di sini kalian dapat satu buah remote tanpa baterai. Baterai yang dipakai adalah baterai A3 2 unit. Lalu di sini juga mendapatkan satu buah kabel HDMI yang panjangnya 1,5 meter dan kalian mendapatkan satu buah kitab suci XGODI ya tanpa kartu garansi. Cuma kita lihat juga mungkin di manual booknya ini sudah ada tercakup garansinya. Tapi pas gua lihat sih, oh iya, di sini garansi-garansian ya. Di sini dalam bahasa Spanyol kayaknya ya. Tulisannya Tarjeta de Garantia. Garantia itu artinya garansi ya. Ini bahasa Spanyol guys. Ya padahal ini nggak dipakai-pakai juga, tapi kalian bisa baca-baca manual booknya kalau kalian bingung, siapa tahu bisa membantu kalian dalam mengoperasikan proyektor ini. Oke, kita beresin dulu meja ini, kita langsung lanjut apa aja ya mengenai tentang si proyektor XGODI ini. Oke, jadi pertama kali pas gua buka boxnya, kita dapat proyektornya ini dibungkus lapisin oleh plastik kayak gini ya. Sebagai pengaman biar nggak lecet. Lalu proyektornya itu bentuknya seperti ini, warnanya hitam, ada brandnya tulisan XGODI. Ini kayak akrilik, belum dibuka akrilik dan dipasang di dalam, jadi mereka kayak nempelin stiker lalu ditutup akrilik. Lalu di bagian depannya di sini tuh ada pelapis untuk lensanya nih guys, pelapis untuk lensanya biar lensanya nggak lecet. Ini standar pabrik ya. Gua kletek dulu nih, Oke, gue bahas dulu nih. Jadi dalam pembeliannya itu di sini proyektornya itu dia punya kakinya sendiri atau disebut gimbal ya, gimbal dari proyektor. Ini kakinya ini alas karet guys, alas karet jadi buat nggak anti slip. Nah itu udah standarnya banget untuk suatu proyektor ya. Dan ya kalau kalian lihat di sini materialnya adalah plastik ABS. Kalau kalian bisa dengar nih, ini plastik ABS semua, nggak ada bahan metal ataupun besinya. Oke, terus habis itu di bagian lensanya ini kayaknya ini lensa triple glass ya, jadi nggak bakal berembun lah di dalamnya kecuali memang tenggelam di air. Tapi ya nggak mungkin ini kan pakai dalam air. Dan kalau gua perhatiin di sini dia itu makanya ini manual fokus kayaknya ya. Ini manual fokus apa digital fokus? Nanti gue coba cek. Tapi kayaknya di sini manual, soalnya dia bisa diputar-putar di bagian depannya sini. Kalau kalian lihat bisa diputar-putar. Dan habis itu di bagian sisi kanan kirinya nggak ada, dia kayak pistol kayaknya gitu, kayak pistol ya, CCTV pistol gitu. Tapi di sebelah kanannya di sini tuh ada tulisan XGODI Smart Projector, modelnya gimbal 5. Ada beberapa inputnya, dia juga ada kasih tahu di sini 100 sampai 240 V50/60 Hz 1,2 AMX. Lampunya LED made in China dan di Shenzhen, bener ya gua dari Shenzhen guys. Nah habis itu di belakangnya ini kalau kalian bisa perhatiin di bagian belakangnya ini ada beberapa port ya, ada port USB, ada port HDMI, ada satu port audio out dan ada juga untuk tombol powernya serta ada buat input powernya di sini yang sudah EU plug ya. Di sini gua nggak ada yang bisa gue bahas lagi ya, ini
gue coba cek, ini gue nggak tahu filternya di bagian mana. Untuk pembuangan panasnya sih di bagian belakang, cuma untuk tarik udaranya kayaknya di bagian depan ya. Cuma di bagian depan ini gue nggak nemuin sama sekali tombol atau bukaan buat ngebersihin filternya kalau udah kotor. Iya, filternya ada di depan guys, gue udah lihat nih, filternya ada di bagian depan dan tidak ada bukaan. Jadi kalau suatu saat kotor dan berdebu, ini sangat bahaya karena nanti kalian nggak bisa bersihin, kecuali kalian mungkin bongkar ini proyektor, bongkar full, dan agak resiko. Kita lanjut lagi mengenai tentang ininya nih, fisiknya di bagian sini. Ini putaran yang dipakai enak ya, menurut gue enak, secara feel-nya enak. Tetapi dari info salah satu produsen untuk proyektor gimbal itu mengatakan gua ini tipe yang murah, yang dia cuma berapa kali cycle nanti dia bisa ngelos karena dia nggak pakai tambahan untuk klipnya lagi. Itu sih katanya sih begitu ya, cuma kan nggak mungkin gue cobain berapa ribu, tangan gue patah duluan guys. Kali ini kita bahas tentang performanya di bagian ketujuh ini ya. Kita akan membahas mengenai performanya. Di part pertama kita akan mencoba bagaimana performa si proyektor XGO di 320 ini dalam keadaan gelap, yaitu seperti ini. Dan dalam keadaan terang itu seperti ini. Oke, kalian udah lihat tadi bagaimana performance-nya kan? Nah, itu kalian yang ngejudge sendiri. Untuk kesimpulan nanti gue buat di belakang sebelum gue melakukan judgement. Nah, sekarang part keduanya kita akan mengetes bagaimana sih performa suara dari proyektor XGO ini. Oke, kalian udah denger bagaimana suaranya ya? Lumayan juga ya. Oke, lanjut kita tes juga bagaimana selama apa sih proyektor dengan Android yang diklaim Android 11 ya. Untuk kecepatan dari bootingnya dia sendiri dari awal pertama kali dihidupin seperti ini. Oke, tadi kalian udah lihat bagaimana kecepatan bootingnya. Sekarang kita akan melakukan part keempatnya, yaitu performance dari bagaimana si OS-nya bekerja, sesmooth apa sih, dan kita akan testing di bagian sini nih guys. Ini untuk testing dari remote-nya. Kalau remote-nya ini menggunakan remote infrared, jadi kalau kita arahin ke layar, sensornya tetap oke. Kita arahin di belakang si proyektor, dia tetap bekerja sempurna oke, nggak ada masalah. Kita arahin dari depan proyektor juga masih oke. Kita arahin ke depannya tapi nggak ada proyektor juga oke. Belakang nggak ada ke proyektor oke. Tapi minusnya di sini kalau infrared dari samping proyektor itu tidak bisa, nggak respon. Dari samping satu lagi juga tidak bisa, nggak respon. Kalau kita dari atas, arahin ke atas nggak respon, kanan nggak respon, ke kiri nggak respon, ke bawah nggak respon, dari bawah kolong, nah kalau ngadep ke layarnya bisa, tapi kalau nggak ngadep ke layar nggak bisa. Intinya harus ngadepin ke layar atau ke belakang ataupun di depan dari si proyektor, itu baru bisa. Itulah kelemahannya remote infrared. Tapi ya buat apa juga kan ngarahin ke tempat lain, ya bisa-bisa aja tetap oke lah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian fitur-fitur dari si proyektor ini. Nah, untuk beberapa fiturnya tersendiri kalian bisa lihat.
Oke, jadi untuk fiturnya sendiri tadi untuk manual, untuk fokusnya itu masih manual dan manual yang harus diputar ternyata bukan digital. Lalu untuk keystone-nya udah auto keystone, jadi kalian bisa atur auto keystone-nya sesuka hati. Dan menurut gua auto keystone ini adalah auto keystone yang terbaik ya untuk di kelas sebuah proyektor 1 jutaan, karena juga memang dari gua review sebelumnya Haya 300 dia punya auto keystone yang sangat cepat menurut gua, yang bener-bener sangat cepat. Tapi kalau untuk presisi atau tidak lumayan lah ya, nggak bisa di ngomong 100% presisi, tapi it's a good projector auto keystone lah. Oke, terus habis itu klaimnya berdasarkan salah satu store yang gue beli yang ngaku-ngakunya sebagai XBody officialnya, yang gue nggak tahu distributornya sebenarnya siapa, gue belum mencari tahu. Dia ngakunya ini 590-an sih guys, gile, percaya nggak lo? Selanjutnya, chapter selanjutnya mengenai tentang chapter testing. Oke, di chapter kali ini, di part pertama kita akan melakukan ANSI testing seperti biasa, melewati satu video ini seperti ini. Oke, hello guys. Kali ini gue akan ngelakuin pengecekan ANSI test. Tapi sebelum gue ngelakuin pengecekan ANSI test, tadi gue lupa infoin kalau gue mau ngecek native resolutionnya dulu. Nah, di sini gue tadi udah ngecek sih native resolutionnya XGODI Haya 320. Di sini gue agak muncul sedikit keraguan karena ketika gue melakukan pengecekan bahwa gue cek 1080-nya itu sangat tipis kelihatan garis 4-nya, jadi kayak garis 3. Tapi di sini gue sangat ragu dan gue memastikan untuk keraguan gue itu hilang. Jadi gue coba dengan produk EZY1 dari Ezreal yang dimana klaimnya juga 1080. Waktu itu dijual di harga 1.800.000-an, dan yang gue tahu ini memang real 1080 karena clear ya. Jadi ini produknya di sebelah sini. Oke, ini EZY1, sedangkan ini XGODI ya. Jadi gue udah coba remote-nya XGODI dengan EZY1 itu remote-nya sama guys ya. Bedanya ini tidak optical shield, ini optical shield. Jadi beda sistemnya. Cuma gue penasaran banget kenapa 1080 itu membingungkan. Jadi gue coba dengan file yang sama. Kalau kalian bisa lihat ini, balik ke bagian sini. Oke, balik ke bagian sini ya. Gue tunjukin dulu ke kalian. Oke, tunggu ya bentar, remote-nya agak jelek video secara ini. Oke, ini kalian bisa lihat filenya itu gue pakai namanya MMEX Sport 17 dan bla bla bla. Ini buat ngecek, ini yang 720, ini buat ngecek native 720. Kalau kalian perhati ini deket sini, kalian bisa lihat ya, kalau dideketin ya, ini 1280 kali 720 itu kelihatan garis 4 ya, clear ya. Jadi di native 720 itu di EZY1 Plus ini normal. Kita coba di 1080. Oke, ini file 1080 guys ya. Kalian bisa lihat kalau kalian deketin clear, di bagian tengah itu kan adalah bagian paling clear dan paling terang. Jadi nggak akan blurry ya. Kalian bisa perhatiin di sini kotak-kotaknya jelas ya, clear banget. Sangat clear banget. Nanti editor akan nge-freeze bagian sini buat dibandingin sama XGODI Haya 320 ya. Di-freeze di bagian recordnya ini. Nanti dibandingin ya. Oke, ini EZY1 kalian bisa lihat clear, semua garis-garisnya clear ya. Ada 4 garis dan tidak ngeblur dan juga tidak rancu. Benar-benar 4 garis ya. Percis ya. Tunjukinnya sama kayak 4 garis kayak begini, sama ya. Oke, kita akan coba sekarang untuk pengecekan native resolutionnya dari HY320. Oke, kita coba nyalain dulu. Ini saya setup cepat dulu ya, langsung di skip untuk biar nggak makan waktu banyak. Dari sini guys, kembali ke bagian layarnya. Oke. Kalau secara penilaian gue layarnya ini lumayan terang ya, lumayan oke. Cuma memang blurry-nya itu di bagian pinggirnya ini kalian bisa perhatiin blurry-nya parah ya, lumayan parah di bagian sini, di bagian pinggirnya blurry-nya. Tapi it's okay lah ya. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian filenya di USB. Untuk kita lihat di file yang 720 dulu. Oke. Ini kalau 720 kalian lihat ini ngeblur ya, tapi bukan artinya dia salah. Ini bener kok 4 garis kok, 4 garis. Cuma ini memang ngeblur aja, ngeblur. Ya. 4 garis ya. Oke. Ini bener 4 garis, cuma ngeblur karena di pinggirannya itu jelek banget.
Mungkin cari pinggiran yang lebih ini kelihatan 4 garis clear. Ini 4 garis clear. Oke. Oke, sekarang kita coba di file yang 1080 guys. Sorry ya, ini terpaksa kita agak handheld kameranya karena biar kalian bisa lihat detail. Oke, yang di bagian 1080 ini yang bener-bener aneh. Oke, kameramen coba agak deketin ya. Ini di bagian tengahnya ini kalian bisa lihat ya. Tidak clear, dia kayak ada garisnya hitam putih gini berbayang semua. Di sini ada garis 2 tebal dan dua tipis dan 1 tebal. Di sini hampir ke 4 garis tapi bukan 4 garis. Ya. Agak satunya agak rancu. Ini gua agak bingung sih. Dia nggak clear loh. Kalau ini kan clear kayak gini nih. Ini nggak clear. Itu untuk native resolution. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan langsung terhadap ANSI testingnya. Ini ANSI testingnya. Oke, sekali lagi gue jelasin. Kalau untuk penggunaan ANSI testing, ini perlu yang namanya jaraknya di setup 2 meter dengan perbesaran kurang lebih 60 inch karena itu standar pabriknya. Untuk bentuk standar pabriknya itu kayak begini nih. Here, scan the barcode. The data will come to the computer directly. Oh, and then divide it into 9? Yeah, 9 points. 9 point, right? Yeah, so you can. Oke, kalian tadi udah ngelihat ya. Nanti gue tunjukin juga. Ini gue setup dulu untuk jarak 2 meter sehingga bisa dapat proyeksi yang akurat untuk ANSI-nya. Oke guys, jadi kali ini kita melakukan pengecekan ANSI. Tadi kita udah mengecekkan native resolution. Nah, kali ini ngecekin ANSI untuk proyektor XGODI Haya320 ya guys. Nah, ini proyektornya kita pasang dengan jarak 2 meter kurang lebih, ini standarnya pabrik. Dan ini juga menggunakan perbesaran kurang lebih 60 inch ya, kurang lebihnya 60 inch. Oke, kita sekarang lihatnya untuk bagian tengahnya berapa ya. Tengah 178. Oke, bagian atas 138. Bagian bawah 162. Sebelah sini 105. Sebelah sini 115. Sebelah sini 90. Sebelah sini 93. Sebelah sini 118. Dan yang terakhir sebelah sini 105. Oke, kalau ditotalin hasil ANSI-nya adalah 1104. Yang dimana kalau dibagi 9 hasilnya sama dengan 122,6 ANSI. Ya, dimana klaimnya itu kan gila ya. Itu udah lebih dari tingkat margin errornya 5%. Ya, ini udah gila banget. Klaimnya ngaco ya. Jadi ini 1200-an 120-an ANSI doang. Cuma 122,6 ya. Oke, kalian udah lihat bagaimana tadi performa dari testing ANSI-nya. Yang kedua, kita akan melakukan testing noise untuk kalian mengetahui seberapa besar sih dB-nya dan seberapa berisik si proyektor ini. Karena juga memang proyektornya kalau berisik setidaknya harusnya tertutupi suaranya dengan speakernya. Tapi kalau sama-sama mixed up jadi kayak gak enak kan ya. Jadi untuk performa dari testing suaranya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan testing heat. Nah, testing heat ini untuk mengetahui suhu dari si proyektor sehingga kalian bisa tahu seberapa durable-nya ini proyektor dari yang namanya terjadinya black spot atau LCD yang terbakar. Karena proyektor LCD atau 3LCD, single LCD itu biasa umumnya LCD-nya menguning guys, gara-gara terbakar karena panas yang berlebih dalam proyektor ini. Kebetulan proyektor ini kalau gue lihat kayaknya ini dia tidak menggunakan sistem optical shield ya, sehingga tentu open structure, jadi sehingga pasti heatnya bisa berlebih. Cuma nanti kita lakukan testing setelah 2 jam nyala itu hasilnya kayak gimana.
Oke, selanjutnya kita melakukan testing mirroring langsung dengan handphone Android dulu guys, karena kebetulan handphone Apple atau iOS kita nggak bawa. Nah, ini penampilannya seperti ini ketika kita lagi testing menggunakan HP Android, yang gampang banget. Kita tinggal konekin dengan satu WiFi yang sama, lalu memastikan kita bisa connect langsung ke dalam proyektornya menggunakan aplikasi yang tersedia di handphone maupun di Androidnya. Selanjutnya kita akan melakukan testing Bluetooth, di mana proyektor ini tentu ya speakernya nggak terlalu wow, sehingga kalian mungkin membutuhkan speaker tambahan untuk memaksimalkan suasana sinema kalian saat menonton sebuah film, untuk merasakan suasana seperti bioskop. Jadi di sini gue akan ngelakuin testing menggunakan Bluetooth soundbar yang gue punya di studio gue, dan ini koneksinya seperti ini. Oke, ini kita tes Bluetooth. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, selanjutnya kita akan melakukan testing HDMI, karena kita nggak mau melakukan kesalahan yang sama kayak proyektor T2 mini yang pernah kita review. Kita nggak ngelakuin testing HDMI-nya, sehingga kita nggak tahu itu HDMI out atau in. Nah, hasil untuk HDMI-nya itu seperti ini. Oke guys, akhirnya sampai juga di bagian dari kesimpulannya. Dari beberapa hasil testing dari performa yang telah kita lakukan kepada proyektor XGODI ya, XGODI HY320 ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan mengenai tentang real ANSI dan brightness-nya. Dimana proyektor ini setelah hasil dari testing kita, real ANSI-nya adalah 120 untuk average-nya, sedangkan untuk kita melihat kerataan maksimum average-nya adalah dikalikan dengan panjang dan lebarnya, kita mendapatkan maksimumnya adalah di 200 ANSI. Yang artinya klaim yang ada di Alibaba dan juga ada di AliExpress adalah benar, 200 ANSI. Sedangkan apa yang diklaim dari pihak XGODI sendiri di dalam boxnya adalah kesalahan yang sangat besar, yaitu 250 ANSI. Ya, itu lebih dari 20% berarti kesalahannya. Lalu untuk dari apa yang dituliskan oleh mereka di bagian iklan Tokopedia dan iklan Shopee-nya 590 ANSI, itu adalah penipuan yang sangat hebat dan luar biasa. Oke, dan selanjutnya juga dari para fans-fansnya yang kemarin mendebat saya, mohon maaf ya, kalian juga salah bahwa apa yang kalian infokan juga mengenai tentang ANSI itu salah, terutama salah satunya orang yang ada di bagian komennya kita ya, bahwa dia juga menunjukkan salah satu video dari YouTuber Rusia yang dimana menyatakan ANSI-nya di atas 300 ANSI, yaitu 305. Itu sebuah kesalahan juga. Yang kedua adalah mengenai tentang suara dari si proyektor ini sendiri. Suaranya menurut saya itu normal, so-so, nggak ada permasalahan. 3 watt dengan jumlah 1 speaker, which is still good, dan tidak ada permasalahan karena untuk di harga rentan 1 juta ya, apa sih yang mau kita expect, dan kita dapat tolerir tetap ya. Oke, selanjutnya mengenai tentang durability. Dari hasil testing gua mengenai tentang tingkat panasnya si proyektor ini setelah pemakaian kurang lebih 2 jam, tidak merasakan yang namanya panas berlebih, dimana dia masih di bawah 44 derajat Celcius setelah dari hasil testingnya guys. Nah, itu pun di bagian dari exhaust ya. Sedangkan untuk secara body itu dikurang lebih 37-39 derajat, which is still good. Dan artinya untuk pemakaian jangka panjang kita nggak perlu takut masalah heat, tapi kita hanya perlu pertanyaan terhadap bagian part-part hardware lainnya. Oke, selanjutnya mengenai tentang bootingnya guys. Yang keempat mengenai tentang booting. Untuk bootingnya juga lumayan cepet, nggak juga lama, tapi standar lah untuk produk Android OS ini. Nggak sama kayak T2 mini yang parah banget, itu seabad kali ya. Oke, selanjutnya mengenai tentang impresi secara subjektif. Kalau menurut gue ya, hasil apa yang gue terima dari proyektor XGODI ini saat gue melakukan pembelian itu sangat pihak brand tidak terlalu merespek bagaimana cara gue membeli sebuah produk dan diberikan dalam bentuk penyok-penyok dan dilakban-lakban sampah seperti ini guys. Ini udah ketahuan memang robek dari awal, terus dilakban-lakban sama mereka dengan bubble wrap yang tipis dan makin bikin hancur dari boxnya.
Itu yang pertama yang gue rasakan ya, jadi perlu direvisi dari si pihak brand terkait. Yang kedua, mengenai tentang produknya sendiri, surprisingly di harga di bawah 1,5 atau sampai 1,5 juta, menurut gue ini worth it secara harga. Karena memang secara kualitinya gue lihat dengan ansinya 200 ansi maksimumnya, dan juga memang secara throw ratio yang cukup besar, dia bisa dapat untuk jarak 2 meter itu kurang lebih dia bisa dapat dengan layarnya itu 175 cm dikali 95 cm, yang kurang lebih itu mungkin di antar kisaran hampir 70 inch, which is good. Dan menurut gua suka untuk secara throw ratio-nya, dan gua juga suka untuk jenis marketnya memang untuk rumahan ya tepatnya, dan ini cocok sih buat kalian pakai di rumahan, which is good. This is a good product ya. Oke, selanjutnya mengenai tentang yang namanya native resolution-nya ya. Native resolution-nya itu udah dibahas berkali-kali. Yang memang awalnya gue menduga ini takutnya kayak cuma kemiripan dari Haya 300, yang dimana XGODI sendiri di Haya 300 dia menuliskan 1080p, dan kalian bisa cek per tanggal video ini diupload, dan dia masih nulis itu 1080, padahal itu 720p, dan gue bisa buktiin karena itu nggak menggunakan LCD 3,5 inch melainkan 2,69. Nah, untuk yang 3,5 inch ini memang 1080, cuma memang sayang sekali di native resolution dia memang mungkin rasionya berbeda, jadi dia bukan 1080 kali 1920, melainkan mungkin di rasio yang lain, yang mungkin di rasio 960 kali 1980 or something lah ya, 1920 something. Jadi karena ada perbedaan rasio tersebut, jadi gambar dari punya kita itu ke zoom sendiri, yang tetap dia masih dalam golongan 1080, dan itu memang yang menjadi pertanyaan kenapa bisa seperti itu dari pihak pabriknya melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya yaitu dari info yang gue dapat dari pihak produsen yang ada di China-nya sendiri. Di sini tersedia beberapa tipe varian Haya 320 itu berdasarkan harganya. Gue nggak ngerti apa yang gue diambil ini, apakah dia ngambil seri yang lebih murah dalam arti Haya 320, karena di sini diinfoin bahwa untuk ada dua macam chipset, yaitu Allwinner H713 dan juga chipset RK3356, dimana ini ada kedua-duanya memang sering memakai namanya second material atau second hand material, dimana diambil dari proyektor lainnya yang di refurbish. Jadi ada kemungkinan part lain dipakai, dan ini masih menjadi pertanyaan besar buat gua untuk mengetahui bagaimana klarifikasi dari pihak XGODI tersendiri mengenai produknya, apakah dia menggunakan second hand material atau tidak. Tapi yang gue yakin kalaupun menggunakan pasti nggak mau ngaku juga, karena ini memang sering banget prakteknya. Contoh di Haya 300 yang banyak sekali beredar, itu banyak banget yang pakai namanya second hand material. Itu biasa modalnya mereka kurang lebih di 375 sampai 400 ribu rupiah doang, dan mereka jual di Indonesia itu 800 sampai 1 juta rupiah, which is menurut gua harganya sebenarnya masuk akal aja. Cuma lu kalau jual second hand material itu udah parah banget, biasanya nanti gampang rusak entah di kemudian harinya. Oke, selanjutnya mengenai tentang kipasnya, menurut gua suara kipasnya cukup berisik mesinnya, dan walaupun ada speakernya masih ada kedengaran kayak messed up gitu, dan still okay actually. Nah, selanjutnya habis itu menurut gua performa gambarnya dari sisi blurriness-nya di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu terlalu blurry, dan menurut gua mungkin perlu adjustment lebih di bagian lensanya. Lensa yang dipakai itu mungkin harus diganti ya. Kalau misalkan mereka buat seri terbaru misalkan Haya 340, Haya 360 atau selanjutnya, itu mungkin harus diganti. Oke, selanjutnya dari tone color itu menurut gua bagus ya. Untuk tone colornya defaultnya itu bagus untuk standarnya. Menurut gua nggak terlalu oversaturated, which is good. Jadi nggak terlalu orangnya terlalu merah atau terlalu pale warnanya. Jadi kayak mukanya tuh kayak bule yang bule pengen mati. Nah itu pale tuh. Tapi kalau misalkan warnanya terlalu merah itu kayak orang yang pengen meletus warna merah tuh. Nah itu yang biasa warnanya lebih ke kuning warm, jadi biar lebih ke arah sinematik, which is tapi nggak terlalu bagus, kecuali memang dari pembuatan film yang ngelakuin hal tersebut ya. Oke guys, thank you very much buat kalian yang udah nonton video kita mengenai unboxing and review komplit dari XGODI Haya 320. Nah, buat kalian yang pengen beli ini produk, kalian bisa beli di Tokopedia maupun di Shopee. Untuk di Tokopedia harganya segini dan di Shopee segini. Nah, itu berdasarkan per video ini dibuat ya. Dan gua nggak merekomendasikan juga untuk pembelian dari produk ini ya, karena memang kalian tahu beberapa faktor dari kesimpulan yang tadi udah gua buat. Dan buat kalian yang memang tetap nekat mau beli dan memang kalian bisa menerima resiko yang ada, itu kalian bisa beli di marketplace kesayangan kalian untuk menjamin juga
pembelian kalian lebih aman. Nah, buat kalian juga yang pengen tahu nih mengenai tentang video-video kita yang lain, mengenai proyektor lain, ataupun kalian ada request yang lain, kalian juga bisa langsung subscribe channel kita untuk mengetahui update-update dari produk kita, dan tekan tombol loncengnya buat kalian yang selalu mau tahu paling tepat, paling cepat siapa duluan yang paling tahu mengenai update dari video-video terbaru kita. Nah, buat kalian yang suka dari video ini juga jangan lupa untuk klik tombol like sehingga kita tahu berapa jumlah orang yang like, dan buat kalian yang nggak suka jangan lupa langsung klik aja tombol dislike ya, karena kita juga untuk melihat masalah apa yang kita perlu perbaiki. Dan buat kalian yang ada kritik kalian bisa langsung komen. Dan buat kalian ada requestment tertentu ataupun yang mau bertanya mengenai produk XGO di Hayat 320 dan juga mengenai produk lainnya, kalian bisa langsung komen di bagian kolom komentar dan akan kita bantu jawab secepat mungkin. And thank you guys for watching and see you in the next video. Halo, XGO di